Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kembali kita dapat bertemu. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam kondisi sehat walafiat dan masih selalu bersemangat dalam setiap mengikuti proses pembelajaran yang Bapak sampaikan. Pada pagi hari ini kembali kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, masih mengenai tentang hijrahnya sahabat ke negeri Habasah, yaitu tentang pembahasan hijrah ke Habasah tahap yang kedua. Adapun kompetisi dasar pembelajaran kita di pagi hari ini, yang pertama mengetahui sebab-sebab peristiwa sahabat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasah. Kemudian yang kedua mengidentifikasi sebab dan akibat dari peristiwa hijrah sahabat ke Habasyah. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, setelah selesai proses pembelajaran, maka diharapkan seluruh siswa di kelas 4 mampu mengetahui tentang peristiwa hijrah ke Habasah tahap kedua, baik untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di pagi hari ini. Mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan materi pembelajaran bab 3 hijrah ke Habasah tentang hijrah ke Habasah tahap kedua itu ada di halaman 45, 46 dan 47. Silakan anak-anak semua membuka buku paketnya. Mari sama-sama kita pelajari. 2. Hijrah ke Habasah tahap yang kedua. Pada minggu kemarin sudah kita bicarakan tentang hijrah ke Habasah tahap yang pertama, di mana itu dilakukan oleh 14 orang kaum muslimin yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang dipimpin oleh sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Lalu setelah berada kurang lebih 3 bulan di kota Habasah, mereka kembali ke Mekah. Setelah beberapa sahabat kembali ke Mekah dari Habasyah pada hijrah yang pertama, kekejaman kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin itu semakin meningkat, semakin menjadi-jadi. Mereka semakin berani menyiksa kaum muslimin secara terang-terangan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berhijrah kembali ke negeri Habasyah untuk menyelamatkan diri dan agama Islam. Hijrah ke Habasyah yang kedua terdiri dari 101 orang dengan perincian 83 laki-laki dan 18 orang perempuan. Dalam sejarah disebutkan kalau hijrah Habasyah yang pertama itu dipimpin oleh Utsman bin Affan, sedangkan hijrah ke Habasyah tahap yang kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Nah, ketika sampai di Habasyah, kaum muslimin seperti halnya pada hijrah ke Habasyah yang pertama itu disambut baik oleh Raja Najasyi dan rakyatnya. Nah, lalu mendengar hal tersebut membuat kaum kafir Quraisy di Mekah semakin geram. Sehingga akhirnya kaum kafir Quraisy itu mengutus 2 orang tokoh mereka untuk menemui Raja Najasyi untuk meminta agar kaum muslimin dikembalikan ke kota Mekah. 2 orang utusan kaum kafir Quraisy tersebut bernama Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ingat ya, 2 utusan kaum kafir Quraisy yang menemui Raja Najasyi dengan tujuan untuk meminta agar kaum muslimin itu dikembalikan ke kota Makkah adalah Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Nah, kedatangan 2 utusan kaum kafir Quraisy kepada Raja Najasyi itu membawa sejumlah hadiah untuk menyogok dengan harapan Raja Najasyi menyerahkan kaum muslimin kepada mereka untuk kembali ke Mekah. Singkat cerita, dipertemukanlah oleh Raja Najasyi tokoh kaum kafir Quraisy yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan kaum muslimin yang diwakili oleh Ja'far bin Abu Thalib. Lalu terjadilah dialog yang pada awalnya kaum kafir Quraisy itu menyudutkan atau menyalahkan kaum
kaum muslimin. Tapi dalam sejarah disebutkan semua yang disampaikan kaum kafir Quraisy itu dibantah oleh Ja'far. Lalu kemudian dengan panjang lebar Ja'far menceritakan tentang kebiasaan mereka dalam sehari-hari serta agama yang mereka anut sebelum masuk Islam dan sampai masuk Islamnya mereka. Nah, di akhir pertemuan Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far, adakah ajaran Tuhan yang dibawanya dapat tuan-tuan bacakan kepada kami? Nah, lalu setelah mendengar pertanyaan Raja Najasyi, Ja'far membacakan surah Maryam yang intinya membenarkan isi kitab suci Injil, sehingga akhirnya Raja Najasyi dan para pembesarnya tidak percaya kepada utusan kaum kafir Quraisy dan menyuruh mereka meninggalkan istana. Nah, di lain hari datang lagi utusan kaum kafir Quraisy menemui Raja Najasyi. Mereka mengatakan bahwa kaum muslimin menuduh keji kepada Isa anak Maryam. Nah, lalu mendengar aduan tersebut, sekali lagi Raja Najasyi memanggil kaum muslimin. Lalu dengan tenang Ja'far menjelaskan tentang Isa. Pendapat kami sebagaimana yang dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, rohnya dan firman-Nya yang disampaikan kepada perawan Maryam. Lalu setelah mendengar pernyataan Ja'far bin Abu Thalib, Raja Najasyi dan para pembesarnya yakin akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Raja Najasyi berkata, demi Allah, sesungguhnya ini yang dibawa oleh Isa. Berbahagialah kamu dan siapa yang besertamu, dan aku meyakini bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Jika aku tidak ada tugas kerajaan, tentu aku akan datang kepadanya, artinya kepada Nabi Muhammad, hingga aku mencium terompahnya. Inilah bukti bahwa Raja Najasyi telah menyatakan keislaman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah peristiwa tersebut, lalu disuruh kembalilah dua orang tokoh kaum kafir Quraisy ke kota Makkah. Akhirnya mereka kecewa karena tidak berhasil meminta kepada Raja Najasyi untuk mengembalikan kaum muslimin kepada mereka. Ini saja materi yang dapat Bapak sampaikan di pagi hari ini. Adapun kesimpulan pembelajaran kita, hijrah ke Habasah tahap yang kedua. Yang pertama, hijrah ke Habasah yang kedua berjumlah 101 orang, terdiri dari 83 laki-laki dan 18 orang perempuan yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kemudian yang kedua, dua orang utusan kaum kafir yang menemui Raja Najasyi itu bernama Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kemudian yang ketiga, perwakilan kaum muslimin yang menemui Raja Najasyi bernama Ja'far bin Abu Thalib. Dan kesimpulan yang terakhir dari proses pembelajaran kita di pagi hari ini, surah yang dibaca Ja'far bin Abu Thalib di hadapan Raja Najasyi adalah surah Maryam. Sekali lagi, ini saja ringkasan materi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan walaupun ringkas materi yang Bapak sampaikan, anak-anak semua dapat memahami. Kalaupun ada hal-hal yang kurang paham, dapat ditanyakan kepada Bapak melalui WA. Akhirnya, kalaupun ada kata-kata yang salah dari apa yang Bapak sampaikan, mohon maaf. Bapak akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.